informasi-informasi dan pengetahuan supaya nanti bisa menyampaikan berbagai informasi yang lebih valid lagi kepada keluarga, kepada tetangga, atau kepada teman-teman sebaya yang lainnya. Saya persilahkan Bapak Surakim ini adalah dekan di salah satu universitas yang cukup besar di Madura. Pasti teman-teman semua yang ada di Bangkalan juga tahu dong apa sih universitasnya. Karena satu-satunya universitas yang cukup terkemuka di Madura ini. Bapak Surokim yang lahir di Lamongan. Tadi sebelumnya saya juga pengen ucapin ulang tahun nih kepada Dokter Domi walaupun udah telat 3 hari dokter. Pak Surokim dari Lamongan nih, asli putra Lamongan yang mengabdikan dirinya untuk Pulau Madura. Saya persilakan Bapak Surokim Abdus Salam, waktu dan tempat sekitar 20 menit untuk bisa menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Mbak Rima. Suara saya masuk ya? Masuk Pak, masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Robbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qauli. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Erni, Mas Aan, teman-teman dari jurnalis Sahabat Anak. Tidak lupa juga pada yang saya hormati, Pak Dr. Dominikus. Salam kenal Bapak, luar biasa saya. Kalau bisa dijelaskan semua, saya mampu bertahan sampai sore. Karena sangat menarik paparannya Dr. Dominikus tadi. Dan tidak lupa semua saja, mas-mas, mbak-mbak, ya, milenial muda yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita semua berkesempatan bertemu di daring kali ini ya, untuk bersama-sama saling menguatkan. Sebenarnya semangat kita saling menguatkan. Karena waktunya cukup pendek, izinkan saya berbagi PowerPoint untuk bisa memandu diskusi kita pada sore hari ini, yang menurut saya sebenarnya adalah melengkapi saja sebagai perspektif tambahan, sebagaimana tadi penjelasan medis yang sudah disampaikan oleh Dr. Dominikus, yang tentu itu menjadi yang utama. Nah, saya karena orang sosial, jadi perspektifnya lebih akan membincang apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat kita dan bagaimana kita bisa memainkan peran di dalam konteks perubahan sosial itu, utamanya perubahan perilaku masyarakat. Sehingga saya ingin berbagi tentang bagaimana kita memahami realitas sosial di Madura dan bagaimana kita bisa melakukan rekonstruksi revitalisasi untuk peran ke depan sehingga penanganan COVID di Madura ini lebih terpadu dan efisien. Saya percaya hingga hari ini bahwa stigma masyarakat Madura itu di luar sana itu masih belum seimbang, ya. Masih ada hal-hal yang dalam tanda kutip minor terhadap Madura, sehingga beberapa hal mungkin perlu kita sampaikan secara langsung sehingga kemudian stigma itu tidak terus-menerus, karena sebetapapun yang kita pahami bahwa realitas apa yang terjadi di Madura itu tentu tidak statis, ya, dinamis, selalu berubah. Bahkan realitas sosial itu dia berada pada ruang yang tidak hampa, bukan yang ruang vakum. Ada proses yang saling memengaruhi atau biasanya orang sosial menyebutnya sebagai interplay itu, di mana orang memahami realitas dari level individu, kelompok, masyarakat untuk mengalami apa yang disebut sebagai internalisasi, eksternalisasi, dan objektifikasi yang itu terus-menerus akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Dengan hadir di acara seperti ini, mendapatkan penjelasan secara langsung dari Dr. Dominikus, tentu kita semua akan bisa memahami betapa penting dan urgensinya
ya untuk kemudian berkolaborasi gotong royong dalam melaksanakan vaksin. Tetapi sekali lagi perubahan perilaku selalu variabelnya kompleks. Dari waktu ke waktu tidak berkurang tapi justru tambah. Ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya, ada faktor mikronya, ada faktor makronya. Bahkan lokasi juga mempengaruhi. Sehingga apa yang terjadi di Madura urban, periferi, dan juga Madura rural itu tentu ada gradasinya. Sehingga kesimpulannya bahwa kita perlu pendekatan yang lebih utuh, ya, komprehensif. Jadi kita perlu mempelajari sejarah. Tadi semua sudah disampaikan secara gamblang oleh Dr. Dominikus, ya, sejarah perkembangan penanganan pandemi dunia tadi. Terus kita bisa memahami budaya, keyakinan, dan pengalaman masyarakat setempat untuk bisa survive. Jadi memahami dinamika sosial masyarakat beserta aspek masyarakat itu akan menjadi penentu upaya kita memahami. Dan sejarah tadi, sebagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Dominikus, memang pilihannya bisa macam-macam, ya. Ada yang sampai pasrah, ya sudah biar COVID nanti bosan sendiri, jadi pasrah berakhir sendiri, itu nanti lama-lama juga berakhir sendiri. Mas, ada masyarakat yang beranggapan seperti itu. Walaupun secara saintifik, ilmu pengetahuan, ada ikhtiar yang mungkin jauh lebih baik dari sekedar pasrah, yaitu isolasi, karantina wilayah, peningkatan kesadaran sehat, hidup sehat, dan vaksin tentu saja. Yang diharapkan bisa menjadi benteng pertahanan. Jadi untuk mencapai kekebalan komunal istilahnya. Tadi sudah disampaikan oleh panjang lebar oleh Dr. Dominikus. Dan kita semua tahu bahwa dunia anak itu dunia kesenangan, di mana identik dengan dunia bermain. Sehingga kemudian mereka punya kekebalan yang juga relatif lebih baik dibandingkan dengan generasi yang lain. Tidak banyak masalah kalau anak-anak itu. Makanya tadi disampaikan oleh Dr. Dominikus, yang banyak masalah itu yang dewasa ke atas. Nah, jangan sampai kemudian justru anak-anak, remaja yang imunnya relatif kuat ini justru menjadi penular kepada generasi yang rentan, ya, terutama yang dewasa dan tua, apalagi yang kemudian punya komorbid. Dan tugas kita adalah mengembalikan, ya, keceriaan anak-anak di dalam era pandemi ini. Nah, supaya kemudian keceriaan itu bisa kembali, situasinya bisa normal kembali, energinya bisa positif kembali, ya tidak ada cara lain kecuali kemudian bergandengan tangan, bahwa sekarang ini sudah ada penyebaran COVID di klaster keluarga, itu kemudian anak-anak, remaja, dewasa, orang tua menjadi satu kesatuan yang juga harus diwaspadai. Seperti tadi sudah panjang lebar ya disampaikan oleh Dr. Dominikus, saya kira perhatian kita akan lebih kita fokuskan bahwa ketika kita mampu menjaga diri, itu sebenarnya sama dengan kita menjaga keluarga. Kalau kita mampu menjaga keluarga kita, adik-adik, sesungguhnya kita itu mau menjaga umat gitu. Jadi ini bagian dari ibadah sosial sebenarnya. Makanya kenapa kemudian kan adik-adik tidak harus menunggu, ya, terpapar, punya kekebalan alami sebagaimana tadi dijelaskan oleh Dr. Dominikus. Dengan vaksin, saya kira kita akhirnya kemudian punya kekebalan itu. Dan menunggu semua orang terpapar itu mungkin hal mustahil, ya. Jadi yang paling masuk akal sebenarnya adalah vaksin. Tentu kita iba begitu banyak, ya. Tadi sudah disebutkan Mbak Rima juga ada 5.082. Mendadak ada anak yatim piatu. Banyak, ya, 5.000 orang. Dan kita akan berpikir kira-kira nasibnya bagaimana itu anak-anak yatim piatu yang 5.000 orang itu, yang mendadak ditinggalkan oleh orang tuanya karena terpapar COVID dan meninggal karena COVID. Jadi saat ini kalau kita mau jujur, memang masih ada perasaan takut, ya, ada cerita-cerita horor, itu keliru, itu horor maksudnya, yang mengikuti, ya, pelaksanaan vaksin ini. Masih ada kesulitan memperoleh izin dari orang tua. Di satu sisi ada kesulitan itu, dan di sisi lain
harapannya tinggi. Bagaimana supaya anak-anak cepat sekolah? Bagaimana kemudian PPKM ini dilonggarkan? Bagaimana kemudian ibadah bisa leluasa? Gimana kita bisa ketemu banyak orang dan lain-lain. Nah, kita berhadapan dengan situasi itu, maka kemudian menunggu semua terpapar itu hal yang tidak mungkin, maka jalan satu-satunya adalah kemudian memasifkan pelaksanaan vaksinasi. Dan tentu kalau kepingin tercipta kekebalan komunal, partisipasi diperlukan. Nah ini menarik ini, hasil surveinya LSI itu. Jangan salah loh ya, orang Madura yang mungkin masih di stereotip tadi belum positif, itu percaya kepada vaksin itu tinggi. Jadi orang Madura dan orang Batak termasuk etnis yang mempercayai dengan tingkat kepercayaan relatif tinggi terhadap vaksin itu. Maka kemudian tadi sebagaimana dipesankan oleh Dr. Dominikus, kok terus kemudian muncul hoax-hoax itu sebenarnya apa ya yang mau disasar itu. Jadi sampai kemudian pemerintah kabupaten memberi iming-iming ya, sembako supaya kemudian bahkan ada pemaksaan-pemaksaan yang sifatnya administratif. Saya sampaikan ya memang mungkin itu cara ya, tetapi tuntutan kesehatan, kesadaran untuk sehat itu sebenarnya jauh lebih tinggi ya dari kepentingan untuk sekadar memenuhi paksaan administrasi supaya dapat bantuan dan lain-lain. Sehingga menurut saya dalam pelaksanaan vaksinasi di Madura ini ya anaknya siap, restu orang tuanya oke, tenaganya siap dan tempatnya juga siap. Nah, saya ingin memberi kata kunci di sini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada orang-orang tua yang memiliki anak remaja itu bisa menjadi kuncinya supaya kemudian bisa memberi restu, memberi izin. Karena menurut saya keteladanan dan contoh itu menjadi penting kalau di Madura. Kalau orang tuanya tidak setuju, ya relatif sulit ya anak kemudian akan bisa ikut vaksin. Ya, sebagaimana tadi Mas Habib dia bisa ikut vaksin karena melihat orang tuanya sudah vaksin. Jadi keteladanan ini penting sehingga peran orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam vaksin itu akan meningkatkan partisipasi anak-anak muda. Karena di Madura jelas yang namanya ketaatan kepada orang tua, bapak, bapu, guru, rato itu penting. Mereka yang menjadi panutan dan kita ingin mengembalikan semua mereka itu menjadi ceria dan sehat kembali sehingga setelah vaksin. Nah ini tadi saya mengulang saja apa yang disampaikan oleh Dr. Dominikus bahwa ada juga pandemi infodemi. Jadi informasi-informasi yang kadang-kadang hoax menyesatkan itu yang membuat situasi menjadi rumit. Apalagi anak-anak muda itu termasuk kategori memakai media sosial yang heavy, yang tinggi. Jadi yang disinformasi ini sampai kewalahan ya pemerintah mengatasi. Ada gambar lama diupload kembali, ya itu banyak sekali kejadiannya. Dan termasuk hoax-hoax itu kemudian memapar anak-anak muda Madura untuk kemudian tidak mau divaksin. Nah, saya kira ini juga menjadi tugas kita bersama. Satu sisi survei mengatakan suku Madura sangat percaya kepada kehalalan, tapi diterpa oleh berita-berita dan informasi-informasi hoax yang kadang-kadang itu juga efektif mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut vaksin. Sehingga pelibatan pesantren menurut saya komunitas-komunitas di Madura itu perlu jembatan menurut saya agar semua informasi itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga media-media komunikasi dan sosialisasi yang sifatnya tatap muka seperti ini mungkin bisa dilanjutkan supaya kemudian lebih menjangkau masyarakat rural. Dan saya percaya bahwa dengan melihat sendiri, dengan merasakan sendiri banyaknya korban yang ada di lingkungannya, setiap hari banyak orang meninggal di sekitarnya, terlepas mau mereka menyebut apapun itu, saya kira itu akan jauh lebih menjadi edukasi kepada masyarakat. Jadi saya sebut ini ada ambulans dan pengeras suara ini itu bermanfaat ya bagi edukasi masyarakat ya. Karena apa? Kewaspadaan menjadi meningkat. Jadi
Kalau kemudian sekarang ada ide supaya tidak banyak pengumuman tentang orang meninggal, menurut saya tidak perlu ditutup-tutupi ya. Orang meninggal karena COVID, toh bagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Dominikus kan bukan aib itu. Ya kan, bukan aib. Jadi tidak perlu ditutupi, dan menurut saya informasi tentang rumah sakit yang penuh, oksigen yang kosong, itu semua akan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa betapa ganasnya ya pandemi ini, dan itu nanti akan membentuk kesadaran baru. Dengan cara begitu orang kemudian bisa responsif terhadap upaya untuk ikut vaksinasi. Jadi kita semua berharap masyarakat mempercayai pendekatan-pendekatan saintifik ilmu pengetahuan, karena itu bagian daripada ikhtiar kita percaya pada Yang Maha Kuasa. Sehingga literasi kesehatan ditambah dengan literasi informasi, menurut saya tadi ini harus disampaikan simultan ya, bareng-bareng. Jadi tidak hanya cukup informasi kesehatan, tapi juga literasi informasinya, supaya tidak banyak terpapar informasi hoax. Dan tetap waspada, karena kita inginnya masyarakat menjadi masyarakat pembelajar, situasi kembali normal, dan visi UTM ingin berkontribusi, berkolaborasi bersama dengan UNICEF dan juga Akatara Jurnalis Sahabat Anak untuk terus mendukung upaya vaksinasi di pesantren, di sekolah, supaya kemudian semuanya ya bisa berkontribusi, kalaupun tidak 10% tadi ya, mendekati itulah, supaya terjadi kekebalan komunal. Anak-anak kembali riang gembira, kembali sekolah dengan normal, dan baru kemudian kita bisa bersyukur, ikhlas, ridho, tawakal, yang ternyata itu berkontribusi terhadap penambahan imunitas publik. Saya pikir itu, Mbak, kita ingin mengembalikan supaya anak-anak Baik, supaya ceria kembali, dan saya berharap dengan baik. forum-forum seperti ini semuanya mau mendukung vaksinasi anak. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Surokim atas penjelasannya. Jadi teman-teman di Madura tidak perlu pesimis dan harus tetap optimis bahwa sebenarnya teman-teman juga dapat dukungan kok dari banyak pihak untuk bisa ikut mengkampanyekan 3M pada lingkungan, baik itu keluarga ataupun lingkungan tetangganya. Kemudian untuk menggalakkan vaksinasi, teman-teman semua mendapat banyak sekali dukungan dari pemerintah, dari pemuka agama, kemudian dari teman-teman yang sudah praktisi, dari para ahli juga sudah mendapat dukungan teman-teman semua untuk bisa ikut bersama-sama dalam satu barisan yang menyuarakan tentang bagaimana supaya taat protokol kesehatan dan bisa menjalani vaksinasi. Dan harapannya pekerjaan rumahnya tadi sudah dikecilin tuh, tidak 10%, nggak apa-apa, setidaknya mendekati 10% gitu, oke? Jadi harus lebih semangat lagi ya teman-teman. Sudah ada penjelasan dari Dr. Dominikus, kemudian dari Bapak Surokim tadi. Apakah teman-teman masih ada yang memiliki pertanyaan? Saya yakin nih teman-teman semua banyak sekali nih pertanyaan dan juga unek-unek di dalam hatinya. Mungkin selama ini kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Dr. Dominikus dan juga Bapak Surokim? Silahkan langsung rasen Mas dan Aksan pastikan itu, Mbak, untuk teman-teman yang Presiden. tadi. Ya, Ada